Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan lanjutan daripada program Qiyamul Ramadan yang alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan kali ini kita masuk di penghujung bulan Ramadan. Tentunya hari demi hari sudah dilalui, beberapa fadhailut tarawih juga sudah disampaikan. Maka pada kesempatan kali ini kita memasuki kepada malam Lailatul Id, yaitu malam hari raya Idul Fitri. Tentunya beberapa fadilah yang sering dilaksanakan oleh para salafus soleh, bahwasanya ihya lailatul aidain yustahabbu, jadi annahu yustahabbu ihya lailatul aidain, baik itu malam Idul Fitri maupun malam Idul Adha. Bahkan indal madahib, beberapa pendapat madhab yang empat pun sudah terwarid ya, bahwasanya pekerjaan ataupun pelaksanaan kebanyakan para salafus soleh, para orang-orang terdahulu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepada para sahabat, bahwasanya seperti halnya disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', sepakat para sahabat dalam melaksanakan menghidup malam Lailatul Id ataupun malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Bahkan para sahabat ya juga berpendapat akan sunnah yang dicintai dan yang dianjurkan tentang ihya Lailatul Id, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun menyampaikan ataupun kita melakukan takbir ya, kemudian membaca sholawat, kemudian membaca qiraatul Quran, dan juga zikir-zikir yang lainnya. Itu bisa dilaksanakan di mana tempat ya, baik itu di rumah, di masjid, di jalan, sekalipun di pasar ya. Dan yang terpenting lagi bisa dilaksanakan takbir itu di tempat-tempat keramaian ya, yang sekiranya manusia berkumpul di tempat itu ya, ataupun di tempat yang memang sekira-kira orang itu melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin khususnya seperti halnya di negara kita, tentunya di malam takbir ini banyak orang menyalahgunakan ya, melaksanakan menyambut di malam Lailatul Id itu dengan berbagai kebahagiaan ya, sehingga mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan Rasul ya. Nah, makanya di situ dianjurkan ketika ada tempat-tempat yang sering mungkin dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita dianjurkan untuk selalu melakukan takbir ya, seperti takbir keliling dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan bagian daripada kegiatan yang mungkin pemahaman banyak orang bahwasanya menyambut kebahagiaan itu dengan melakukan hal yang haram ya. Nah, untuk itu maka menyambut malam Lailatul Id, menyambut hari raya Idul Fitri, tentunya kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Tentu
ini bisa dilakukan kita di rumah ya. Apabila memang tidak memungkinkan, maka dianjurkan lebih afdal itu juga kita melakukan bertakbir atau melakukan i'tikaf, melakukan berzikir dan berdoa dan sebagainya, itu dilakukan di masjid. Kemudian juga ada riwayat yang memang ini mendukung untuk senantiasa supaya kita terinspirasi, kemudian juga kita tersugesti ya, dan termotivasi dengan menghidup malam ini dan ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca doa, memperbanyak zikir dan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dan juga memperbanyak salat dan bersalawat kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ya minimal jangan sampai luput kita tidak melaksanakan di malam Lailatul Idul Fitri itu ya. Di sini ada sedikit keterangan yang bahwasanya minimalnya kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian juga kita mengazamkan diri, bercita-cita ataupun berangan-angan supaya bisa melaksanakan sholat yaitu sholat subuh ataupun sholat al-fajr berjamaah. Itu yang paling utama. Jadi yang paling utama adalah minimalnya kita bisa melaksanakan ataupun ikut sholat berjamaah maghrib dan juga isya, kemudian juga melaksanakan ibadah berjamaah sholat isya. Jadi jangan sampai ketika kita ikut bertakbiran ya, tapi kita lupa dengan sholat berjamaah isyanya, apalagi sholat subuhnya. Nah ini juga yang paling harus diperhatikan, paling minimal kita bisa melaksanakan sholat itu. Dan mungkin banyak beberapa macam-macam sholat ataupun banyak macam-macamnya untuk menghidupkan di malam Idul Fitri itu, seperti halnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca zikir, membaca Al-Qur'an, kemudian kita memperbanyak sholawat, kemudian juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu pendapat disampaikan oleh juga Al-Khatib Asy-Syarbaini di Mughniul Muhtaj, dalam kitab Mughniul Muhtaj, bahwasanya wa yusannu ihya'ul lailatil 'id bil ibadah min salatin wa ghairiha min al ibadat. Jadi disunahkan menghidup malam Lailatul Id itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat dengan ataupun ibadah-ibadah yang lainnya.